Ketika perang pecah, kebanyakan orang membayangkan rudal, tank, kapal perang, ledakan, dan kota yang hancur. Tapi ada medan perang lain yang jauh lebih senyap. Medan perang itu tidak selalu terlihat di layar televisi. Tidak ada asap. Tidak ada sirene. Tidak ada tentara yang berlari. Tapi dampaknya bisa masuk ke pasar, ke harga minyak, ke nilai rupiah, ke biaya impor, ke cicilan, ke harga barang, bahkan ke dompet rakyat biasa. Medan perang itu adalah pasar uang global. Dan setiap kali dunia panik, ada satu pola yang sering terjadi. Dolar Amerika menguat. Ini terdengar aneh. Karena kalau Amerika terlibat dalam konflik, kenapa justru mata uang Amerika dicari banyak orang? Kenapa ketika perang membuat dunia tidak stabil, investor malah lari ke dolar? Dan kenapa negara berkembang seperti Indonesia bisa ikut terkena dampaknya, meskipun perang terjadi ribuan kilometer dari sini? Untuk memahami itu, kita akan bedah video ini dalam beberapa chapter. Sekarang kita masuk ke chapter pertama. Kenapa perang bisa membuat dolar menguat? Dalam kondisi normal, investor biasanya mengejar keuntungan. Mereka mencari saham yang bisa naik. Mereka masuk ke negara berkembang yang pertumbuhannya tinggi. Mereka membeli obligasi dengan imbal hasil menarik. Mereka berani mengambil risiko karena dunia terasa stabil. Tapi ketika perang pecah, perilaku pasar berubah. Investor tidak lagi hanya bertanya, di mana saya bisa untung paling besar? Mereka mulai bertanya, di mana uang saya paling aman? Dan dalam kondisi panik seperti itu, banyak investor global masih melihat dolar Amerika sebagai tempat berlindung. Bukan karena Amerika sempurna. Bukan karena ekonomi Amerika tidak punya masalah. Bukan karena utang Amerika kecil. Tapi karena dolar masih menjadi pusat sistem keuangan dunia. Banyak perdagangan internasional memakai dolar. Banyak utang negara dan perusahaan dihitung dalam dolar. Banyak komoditas penting, termasuk minyak, sangat terkait dengan dolar. Dan banyak cadangan devisa negara disimpan dalam aset dolar. Itulah kenapa saat dunia panik, permintaan terhadap dolar bisa naik. Ketika permintaan terhadap dolar naik, nilai dolar ikut menguat. Masalahnya, ketika dolar menguat, mata uang negara berkembang bisa tertekan. Disinilah perang yang awalnya terlihat seperti konflik militer berubah menjadi tekanan ekonomi global. Sekarang kita lanjut ke chapter kedua. Kenapa investor global lari ke safe haven? Safe haven itu sederhananya adalah tempat berlindung. Dalam dunia keuangan, safe haven berarti aset yang dianggap lebih aman ketika keadaan dunia kacau. Saat perang memanas, investor biasanya tidak mau memegang terlalu banyak aset berisiko. Mereka bisa menjual saham. Mereka bisa keluar dari obligasi negara berkembang. Mereka bisa mengurangi eksposur ke mata uang yang dianggap rapuh. Lalu uang itu bergerak ke aset yang dianggap lebih aman. Salah satunya dolar Amerika. Kenapa dolar? Karena pasar keuangan Amerika sangat besar. Aset dolar mudah dibeli dan dijual. Surat utang Amerika masih dianggap sangat likuid. Sistem pembayaran global sudah terhubung dengan dolar selama puluhan tahun. Dan ketika pasar sedang panik, investor tidak punya waktu untuk mencari sistem baru. Mereka pergi ke tempat yang paling mudah, paling dalam, paling cepat, dan paling dikenal. Itulah keunggulan dolar. Dolar bukan sekadar mata uang Amerika. Dolar adalah infrastruktur dunia. Dan selama sistem global masih dibangun di atas dolar, maka setiap kali dunia panik, uang sering bergerak kembali ke pusat sistem itu. Di titik ini, kita bisa mulai memahami paradoksnya. Banyak negara tidak suka terlalu bergantung pada Amerika. Banyak negara bicara soal dedolarisasi. Banyak negara ingin transaksi dengan mata uang lokal. Tapi begitu krisis datang, banyak pihak tetap kembali ke dolar. Itulah paradoks besar sistem keuangan dunia. Dunia ingin mengurangi ketergantungan pada dolar. Tapi ketika takut, dunia masih mencari perlindungan di dolar. Sekarang kita masuk ke chapter ketiga. Kenapa negara berkembang menjadi korban? Ketika dolar menguat, negara maju mungkin bisa bertahan lebih baik. Tapi negara berkembang sering menghadapi tekanan yang jauh lebih besar. Ada beberapa alasannya. Pertama,
Banyak negara berkembang masih bergantung pada impor. Impor energi. Impor bahan pangan tertentu. Impor bahan baku industri. Impor mesin. Impor teknologi. Dan impor barang modal. Ketika mata uang lokal melemah terhadap dolar, semua impor itu bisa menjadi lebih mahal. Perusahaan yang membeli bahan baku impor akan menghadapi biaya lebih tinggi. Kalau mereka tidak bisa menanggung biaya itu, mereka menaikkan harga jual. Akhirnya konsumen yang membayar. Kedua, banyak negara berkembang masih punya utang dalam dolar. Utangnya tetap dalam dolar. Tapi ketika dolar menguat, jumlah mata uang lokal yang dibutuhkan untuk membayar utang itu menjadi lebih besar. Bagi pemerintah, ini bisa menekan anggaran. Bagi perusahaan, ini bisa menekan keuangan. Bagi lembaga keuangan, ini bisa menambah risiko. Ketiga, negara berkembang sering dianggap lebih berisiko saat dunia tidak stabil. Saat kondisi tenang, investor tertarik masuk karena imbal hasilnya lebih tinggi. Tapi saat perang, investor mengurangi risiko. Mereka menjual aset di negara berkembang. Mereka keluar dari saham atau obligasi lokal. Lalu kembali ke aset yang dianggap lebih aman. Ketika dana asing keluar, tekanan terhadap mata uang lokal bisa semakin besar. Keempat, bank sentral negara berkembang bisa berada dalam posisi sulit. Jika mata uang melemah terlalu cepat, bank sentral mungkin harus melakukan intervensi atau mempertahankan suku bunga tinggi. Tujuannya untuk menjaga stabilitas. Tapi suku bunga tinggi punya efek samping. Kredit bisa melambat. Bisnis lebih mahal meminjam uang. Konsumsi bisa melemah. Investasi bisa tertunda. Jadi negara berkembang sering berada di antara dua pilihan sulit. Menjaga mata uang atau menjaga pertumbuhan. Dan ketika perang membuat dolar menguat, pilihan itu menjadi semakin sempit. Sekarang kita lanjut ke chapter keempat, tekanan ganda, minyak naik dan dolar menguat. Ini bagian yang sangat penting, terutama untuk negara importir energi. Bayangkan sebuah negara membeli minyak dalam dolar. Ketika perang terjadi di kawasan energi, harga minyak bisa naik. Itu pukulan pertama. Tapi kalau pada saat yang sama dolar juga menguat, negara itu terkena pukulan kedua. Harga minyaknya naik. Dolar untuk membelinya juga makin mahal. Inilah yang disebut tekanan ganda. Dan tekanan ganda seperti ini bisa sangat menyakitkan. Karena energi bukan barang biasa. Energi masuk ke hampir semua sektor. BBM, listrik, transportasi, logistik, pabrik, pertanian, distribusi pangan. Jika energi mahal, biaya produksi dan distribusi bisa naik. Jika biaya produksi naik, harga barang bisa naik. Jika harga barang naik, inflasi menekan daya beli rakyat. Jika daya beli melemah, ekonomi bisa melambat. Inilah kenapa konflik di Timur Tengah bisa membuat negara yang jauh dari medan perang ikut tegang. Bukan karena mereka ikut bertempur, tapi karena mereka ikut membayar harga energi global. Dan karena energi banyak dihitung dalam dolar, maka dolar yang menguat membuat tekanan itu menjadi lebih berat. Sekarang kita masuk ke chapter kelima. Bagaimana efeknya bisa masuk ke Indonesia? Untuk Indonesia, efek dolar kuat dan perang global bisa masuk lewat beberapa jalur. Jalur pertama adalah rupiah. Jika investor global lari ke dolar, rupiah bisa tertekan. Pelemahan rupiah tidak otomatis berarti krisis. Tapi kalau terjadi bersamaan dengan harga minyak tinggi, tekanan impor, dan arus modal keluar, bebannya bisa terasa lebih berat. Jalur kedua adalah harga impor. Banyak bahan baku, mesin, barang modal, teknologi, dan sebagian kebutuhan industri masih terkait impor. Jika dolar menguat, barang impor bisa menjadi lebih mahal dalam rupiah. Perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor akan menghitung ulang biaya produksi. Kalau biaya naik terlalu besar, harga jual bisa ikut naik. Jalur ketiga adalah energi. Jika harga minyak dunia naik dan rupiah melemah, pemerintah bisa menghadapi dilema. Kalau harga energi dibiarkan naik, masyarakat bisa tertekan. Tapi kalau harga ditahan lewat subsidi, beban APBN bisa membesar. Ini bukan pilihan yang mudah.
Karena satu sisi menyangkut daya beli rakyat. Sisi lain menyangkut kesehatan anggaran negara. Jalur keempat adalah pasar keuangan. Ketika dunia panik, investor asing bisa lebih hati-hati masuk ke pasar negara berkembang. Mereka bisa menjual saham. Mereka bisa keluar dari obligasi. Mereka bisa menunggu sampai situasi lebih stabil. Jika arus modal keluar besar, tekanan ke rupiah dan pasar keuangan bisa bertambah. Jalur kelima adalah psikologi ekonomi. Ketika berita perang, dolar, minyak, dan rupiah muncul bersamaan, pelaku usaha menjadi lebih hati-hati. Perusahaan bisa menunda ekspansi. Konsumen bisa menahan belanja. Investor bisa menunggu. Dan ekonomi bisa kehilangan momentum. Jadi perang jauh di luar negeri bisa terasa dekat ketika efeknya masuk ke harga barang, nilai tukar, biaya energi, pasar keuangan, dan keputusan bisnis. Inilah kenapa kita tidak bisa melihat perang global hanya sebagai berita luar negeri. Karena dalam ekonomi modern, jarak geografis tidak selalu melindungi kita. Dunia tersambung oleh dolar. Dunia tersambung oleh minyak. Dunia tersambung oleh kapal kontainer. Dunia tersambung oleh utang. Dunia tersambung oleh kepercayaan investor. Dan ketika salah satu simpul itu terguncang, getarannya bisa sampai ke Indonesia. Sekarang kita lanjut ke chapter ke-6. Kenapa dunia sulit lepas dari dolar? Banyak negara sebenarnya tidak nyaman dengan dominasi dolar. Mereka merasa terlalu bergantung pada sistem Amerika. Mereka khawatir sanksi bisa digunakan sebagai senjata. Mereka khawatir aset bisa dibekukan. Mereka khawatir kebijakan suku bunga Amerika bisa menekan ekonomi mereka. Maka muncullah pembicaraan tentang dedolarisasi. Negara-negara mulai membahas transaksi dengan mata uang lokal. Sebagian memperbesar cadangan emas. Sebagian membangun sistem pembayaran alternatif. Sebagian mencoba mengurangi penggunaan dolar dalam perdagangan tertentu. Tapi dedolarisasi bukan hal yang mudah. Dunia tidak bisa begitu saja meninggalkan dolar dalam semalam. Masalahnya bukan hanya kemauan politik. Masalahnya adalah jaringan. Siapa yang bisa menyediakan pasar sebesar dolar? Siapa yang bisa menyediakan aset seliquid surat utang Amerika? Siapa yang dipercaya cukup luas oleh negara-negara yang saling curiga? Siapa yang bisa menjadi pusat sistem ketika dunia sedang panik? Itulah kenapa dolar tetap kuat, meskipun banyak negara mengeluh tentang dominasinya. Dunia mungkin ingin mengurangi ketergantungan pada dolar. Tapi ketika krisis datang, banyak pihak tetap kembali ke dolar. Selama pola itu masih terjadi, dolar akan tetap punya kekuatan luar biasa. Sekarang kita masuk ke chapter ke-7. Apa yang membuat sebuah negara lebih tahan? Dolar kuat tidak selalu menghancurkan sebuah negara. Yang menentukan adalah seberapa kuat fondasi ekonomi negara itu. Negara yang punya cadangan devisa kuat akan lebih tahan. Negara yang ekspornya kuat akan lebih aman. Negara yang punya energi lebih mandiri akan lebih tenang. Negara yang utangnya terkendali akan lebih leluasa. Negara yang industri dalam negerinya kuat akan lebih tidak tergantung pada impor. Negara yang kebijakan fiskalnya sehat akan lebih punya ruang bergerak. Dan negara yang bank sentralnya dipercaya akan lebih mudah menjaga stabilitas. Sebaliknya, negara yang terlalu bergantung pada impor, utang dolar, energi luar negeri, dan modal asing akan lebih mudah terguncang ketika dolar menguat. Jadi pertanyaannya bukan hanya apakah dolar akan naik. Pertanyaan yang lebih penting adalah, seberapa siap sebuah negara menghadapi dolar yang menguat? Karena dolar kuat bisa menjadi ujian. Ujian untuk cadangan devisa. Ujian untuk kebijakan moneter. Ujian untuk APBN. Ujian untuk dunia usaha. Ujian untuk daya beli rakyat. Dan ujian untuk ketahanan ekonomi nasional. Sekarang kita masuk ke konklusion. Jadi, kenapa dolar menguat saat perang? Karena ketika dunia panik, investor mencari tempat aman. Dan sampai hari ini, dolar Amerika masih dianggap sebagai pusat keamanan finansial global. Kenapa negara berkembang bisa menjadi korban? Karena banyak negara berkembang masih bergantung pada dolar untuk impor, energi, utang, arus modal, dan stabilitas pasar. Ketika dolar menguat,
tekanan itu menyebar. Impor bisa mahal. Energi bisa mahal. Rupiah bisa melemah. Inflasi bisa naik. Investor bisa keluar. Bank sentral bisa tertekan. Dan rakyat biasa bisa merasakan dampaknya lewat harga barang, transportasi, cicilan, dan lapangan kerja. Maka ketika kita melihat berita perang, jangan hanya melihat siapa menyerang siapa. Lihat juga kemana uang global bergerak. Apakah investor masuk ke aset aman? Apakah dolar menguat? Apakah minyak naik? Apakah mata uang negara berkembang melemah? Apakah bank sentral mulai bereaksi? Karena di era sekarang, medan perang tidak hanya ada di darat, laut, dan udara. Medan perang juga ada di pasar valuta asing. Ada di harga minyak. Ada di obligasi. Ada di bursa saham. Ada di keputusan bank sentral. Dan ada di dompet rakyat biasa. Inilah alasan kenapa perang jauh di luar negeri bisa terasa dekat. Bukan karena kita ikut berperang, tapi karena kita hidup dalam sistem global yang membuat rasa takut di satu kawasan bisa menarik uang dari banyak negara sekaligus. Ketika dunia panik, modal sering bergerak ke pusat. Dan dalam sistem hari ini, pusat itu masih bernama dolar Amerika. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia benar-benar bisa lepas dari dominasi dolar? Atau setiap kali perang datang, semua orang akan tetap kembali ke mata uang yang sama? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Karena mungkin perang terbesar hari ini bukan hanya tentang siapa yang punya rudal paling banyak, tapi tentang siapa yang mata uangnya tetap dipercaya ketika seluruh dunia mulai ketakutan.